Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi atau pembelajaran secara mandiri, terutama mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Kegiatan belajar mandiri. Mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, yang pertama Bapak jelaskan adalah tujuan ataupun capaian pembelajaran mata kegiatan, yaitu tentang mata pelajaran ini. Mampu memahami dan menganalisis administrasi sistem jaringan. Oke, Bapak ulangi. Bapak sampaikan yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kegiatan atau mata pelajaran atau bab apa yang akan Bapak ajarkan kali ini, yaitu mampu memahami dan menganalisis administrasi sistem jaringan. Selanjutnya, sub capaian pembelajaran mata kegiatan yang pertama adalah menerapkan sistem operasi jaringan yang akan kita bahas kali ini. Kemudian mengevaluasi DHCP server, mengevaluasi FTP server, remote server, file server, web server, DNS server, database, dan lain sebagainya. Ini adalah materi yang berkelanjutan yang akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama yang materi yang akan Bapak bahas kali ini adalah sistem operasi jaringan. Pengertian dari sistem operasi jaringan itu sendiri adalah sistem operasi jaringan network atau operating system. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau bahasa latinnya adalah network operating system, adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani sebuah jaringan, yaitu sistem operasi yang terkhusus untuk menangani sebuah jaringan saja. Dan umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak seperti sharing printer, kemudian DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya yang akan kita bahas berkelanjutkan nanti. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik sistem operasi jaringan. Karakternya yang pertama adalah sebagai pusat kendali sumber daya jaringan. Jadi sistem operasi itu sendiri adalah sebagai pusat sumber daya jaringan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah akses aman ke sebuah jaringan. Maksudnya adalah jika sebuah klien mengakses ke sistem operasi tersebut itu aman, tidak ada hambatan apapun. Yang ketiga atau C, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Nah, remote user itu apa? Kita bahas nanti. Jadi kita sekarang adalah terfokus pada sistem operasi jaringan saja. Yang keempat atau D, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Jadi sistem operasi itu bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya itu backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Jadi bisa membackup data yang ada di sistem operasi kita sendiri. Yang ketiga adalah fungsi utama sistem operasi jaringan. Nah, fungsi utama sistem operasi jaringan yaitu menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kita nanti akan belajar ke jaringan dasar. Sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, menghubungkan sejumlah komputer. Berarti antar komputer itu terhubung atau dengan perangkat yang lain yang berpengaruh kepada jaringan itu sendiri.
Contoh perangkat jaringan internet. Apa yang dibutuhkan agar sistem operasi yang kita miliki terkoneksi dengan jaringan internet? Selanjutnya yang B, mengelola sumber daya jaringan. Kita dapat memanajemen, kita dapat memanage jaringan itu. Ya. Bagaimana kita memanage sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang ketiga yaitu menyediakan layanan. Kita dapat menyediakan layanan atau sistem operasi itu menyediakan layanan apa yang kita mau. Bukan semuanya ada, tidak. Kita minta makanan ada, tidak. Yang berkaitan dengan sistem operasi. Yang D yaitu menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Jadi berfungsi untuk semua user. Ya, multiguna. Mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Bagaimana cara kita menambah klien dari sistem operasi jaringan yang kita miliki? Nah, bagaimana nanti kita bahas. Memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Jadi sistem operasi itu selain fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan, itu dapat memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Jadi berapa bandwidthnya, ini user terkoneksi tidak dengan servernya, dengan kliennya, semua ada di situ. Dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan saja mempersingkat waktu. Jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan interface. Apa maksudnya? Ya, yang pertama adalah sistem operasi jaringan berbasis GUI. Kalau kita pahami sistem operasi jaringan berbasis GUI. GUI itu apa? Kepanjangan dari GUI. Nah, GUI itu sendiri adalah Graphic User Interface. Kalau kita berbicara dengan interface berarti tampilan, gambar dan sebagainya. Nah, pengertiannya adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya atau user tidak perlu menghafal sintak. Maksudnya adalah jika kalian menginstal sistem operasi berbasis GUI, di situ sudah tertera kalau kita akan menginstal sudah next selesai. Kita tidak mengetikkan sebuah perintah. Ya, perintahnya apa? Nanti kita bahas setelah ini. Contoh jaringan sistem operasi jaringan berbasis GUI itu apa saja? Pertama, Linux Red Hat. Linux itu tidak semuanya berbasis GUI. Ya, tidak semuanya. Ada varian lagi yang sistem operasinya tidak berbasis GUI. Kemudian Windows XP. Ya, kemudian Windows yang kalian gunakan sekarang di laptop kalian itu Windows. Kemudian Microsoft MS Net, Microsoft LAN Manager dan lain sebagainya. Itu berbasis GUI. GUI itu adalah tampilan. Ya, lebih sederhananya adalah tampilan. Nah, yang Bapak sampaikan tadi yang tidak berbasis GUI. Ya, sistem operasi jaringan berbasis tag atau tidak GUI. Jadi, di sini kita harus mengetikkan sebuah sintak, ya, perintah agar masuk ke sistem itu. Pengertiannya adalah sistem operasi yang proses instalasinya atau user diharapkan untuk menghafal perintah DOS. Ya. Yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi tersebut. Contohnya apa sistem operasinya? Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, kemudian Mac OS, Unix, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server dan lain-lain. Itu berbasis tag. Ya, tidak berbasis GUI, berbasis tag. Nah, Bapak simpulkan apa perbedaan secara sederhana sistem operasi jaringan berbasis GUI dengan berbasis tag. Berbasis GUI adalah sistem operasi yang tampilannya tampak. Ya, kita tidak mengetikkan sebuah elemen atau sintak-sintak perintah, tidak.
Sedangkan sistem berbasis teks itu adalah sistem operasi yang instalasinya kita harus mengetikkan sebuah sintak atau perintah berupa teks. Itu perbedaan secara sederhana. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Di sini ada closed source. Pengertian closed source software adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Berarti ini tidak dapat digunakan, maksudnya tidak dapat dirubah oleh semua orang, tidak. Apa perbedaannya dengan open source? Nanti kita bahas. Keuntungan dan kelebihan closed source. Kestabilan sistem terjamin. Karena apa? Sudah pabrikan gitu. Sudah pabrikan. Maksudnya pabrikan itu tidak dapat dirubah oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu support atau dukungan langsung dari pemilik program. Memang sudah di set sekian rupa. Sudah support untuk atau kompatibel dengan perangkat lain. Yang ketiga adalah lebih mudah digunakan. Kita tinggal menggunakan saja, tidak perlu menyeting-nyeting ulang. Kerugian dan kekurangan closed source, celah yang terbuka. Yang pertama adalah adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana. Nah, ini berarti harus beli, ya. Kita harus beli jika ingin menggunakan yang resmi, bukan abal-abal, bukan bajakan, tapi asli ori. Yang kedua, pengembang terbatas. Tidak semua orang bisa mengembangkan source code sebuah software itu. Dan harga lisensi lebih mahal. Lisensi itu apa? Untuk mengaktifkan sebuah aplikasi. Lisensi, serial number. Nah, kalau kalian belum paham, nanti akan kalau menginstal sebuah aplikasi atau software pada sebuah komputer, kalian akan paham. Oke, next. Nah, ini open source. Apa perbedaannya dengan closed source? Jika open source adalah sistem operasi, open source adalah perangkat lunak software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Nah, kalau open source berarti sebuah software atau aplikasi yang bisa kita kembangkan, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Ditambahi aplikasi lain mungkin boleh, terserah kita, yang penting program tersebut berjalan atau bisa berjalan. Oke, next. Keuntungannya apa atau kelebihan open source? Legal, dia dilegalkan, bukan ilegal, resmi. Kemudian yang kedua, menyelamatkan devisa negara. Menyelamatkan devisa negara. Jadi tidak ada kita membayar, bebas kita menggunakan. Keamanan sistem, hemat biaya, iya gratis. Tidak Bapak bacakan semua, kalian bisa membaca. Kerugian dan kelemahan open source. Tidak ada garansi dari pengembang, ya jelas tidak ada, orang kita sudah otak-atik sendiri. Kecuali yang closed source, karena ada lisensi di situ. Open source digunakan secara sharing. Ya, digunakan secara sharing itu maksudnya adalah yang jelas semuanya bisa mengembangkan. Bisa kita bertukar pikiran dengan orang lain untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Dan lain sebagainya. Itulah kelebihan dan kekurangan open source. Nah, dari sini sedikit tentang materi sistem operasi jaringan yang Bapak jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada sebuah pertanyaan, silahkan nanti kalian kirim di Classroom, ya. Apa yang belum kalian pahami tentang sistem operasi jaringan? Bapak ulang,
Apa yang kalian belum pahami tentang sistem operasi jaringan? Jawaban kalian kirimkan di Classroom, ya, sesuai dengan pendapat Anda. Ya, tidak perlu kalian copy paste dari internet dan lain sebagainya. Pengetahuan kalian sampai mana, tuangkan di situ. Jadi Bapak harapkan adalah pemikiran kalian sendiri, cara berpikir kritis itu bagaimana. Oke? Cukup sekian. Semoga bermanfaat, sehat selalu, semoga kita dapat bertatap muka. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.